Baik, selamat sore kepada semuanya, teman-teman dari Dinas Pendidikan, dari Muhammadiyah. Banyak sekali pertanyaan terkait dengan SPMB online yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 3 Brebes. Jadi ada banyak perbedaan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Kita akan coba sampaikan ulang dari sosialisasi yang pernah kita sampaikan beberapa minggu yang lalu di awal bulan Juni. Jadi terkait dengan SPMB online SMP Negeri, Bapak dan Ibu semuanya, jadi ini dasar yang kita pakai. Bapak dan Ibu nanti bisa lihat kembali komunikasinya, kemudian Kabupaten Kudus, secara dinas, termasuk juga tentang penetapan daya tampung. Daya tampung ini fix Bapak dan Ibu, jadi teman-teman semuanya fix daya tampung ini sudah dikunci dari pusat. Jadi masing-masing sekolah memiliki daya tampung sesuai dengan jumlah ruang kelas, sesuai dengan jumlah guru yang dimiliki. Kemudian Jukop ini juga nanti akan mengatur bagaimana piagam-piagam itu dinilai menjadi poin bagi penyelenggaraan SPMB. Next. Nah, ini angka-angka untuk masing-masing jalur ini kita skip saja. Bapak Ibu ada 40% domisili afirmasi prestasi. Bapak Ibu mungkin sudah clear, sudah paham tentang itu. Kemudian kita akan lihat persyaratan. Coba next. Ini yang masuk SPMB secara umum Bapak dan Ibu maksimal 15 tahun. Maksimal 15 tahun, dia sudah lulus SD tentunya. Langsung saja next. Nah, ini domisili. Domisili itu yang dulu tahun sebelumnya kita memakai istilah zonasi, Bapak. Sekarang istilahnya menjadi domisili. Nah, ini nanti poin satu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya, wali murid, calon murid yang akan mendaftar di SMP. Yang pertama, alamat gitu ya. Alamat ini paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran dilaksanakan, itu sudah harus terbit. Jadi alamat dalam hal nanti perubahan KK karena perpindahan, tapi maka perpindahan itu harus diikuti oleh seluruh anggota keluarga. Kemudian misalnya poin 3 ini, catatan pentingnya adalah kalau ada nama orang tua atau wali murid gitu ya, menggunakan kakak baru, kalau orang tuanya meninggal atau bercerai gitu ya, nanti dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai. Kemudian kalau ini kaitannya dengan surat domisili, ini tidak dipakai kecuali dalam kondisi khusus, misalnya bencana atau bencana yang lain. Ya, terus afirmasi ini Bapak Ibu, ini yang banyak dipertanyakan itu, afirmasi itu apa? Afirmasi itu ada 2 hal sebenarnya, yaitu dari keluarga ekonomi tidak mampu, ini berarti nanti dibuktikan dengan misalnya dapat KIP gitu, kartu Indonesia Pinter, atau KKS itu kartu keluarga sejahtera, atau PKH gitu. Nah, nanti ini akan diupload. Kemudian nanti juga penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, ini dibuktikan dengan surat keterangan atau rekomendasi asesmen dari psikolog atau dokter gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir ini jalur mutasi. Jalur ketiga ini jalur mutasi, ini ada poin dua poin. Ada 2 poin. Yang pertama, memang anak itu ikut karena orang lain tidak tegas, misalnya calon murid yang orang tuanya adalah TNI Polri atau ASN atau perusahaan yang memang dia ditegaskan ke Kudus gitu. Ini bisa menggunakan jalur mutasi. Kemudian poin 2 ini adalah calon murid yang orang tua walinya itu bertugas sebagai guru di sekolah yang dituju. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi guru di sekolah yang dituju. Misalnya anak dari guru dari SMP 1 Kudus, maka dia punya
kesempatan untuk mendaftar melalui jalur mutasi, tapi bisanya di SMP 1 juga, tidak bisa di SMP lainnya. Gitu. Ini jalur mutasi Bapak yang mungkin orang hanya berpikir, kita hanya berpikir bahwa mutasi itu hanya mutasi orang tua yang kerjanya pindah dari luar kota masuk ke Kabupaten Kudus, tapi juga di Permendikbud nanti disebutkan bahwa anak guru ini juga bisa menggunakan jalur mutasi, tapi hanya di sekolah yang bapak ibunya bekerja. Gitu. Kemudian yang terakhir ini jalur prestasi, ini yang dipakai adalah nilai, gitu ya, nilai akademis plus prestasi non-akademik saya, misalnya dari kejuaraan perusahaan berjenjang maupun tidak berjenjang. Oke, lanjut Mas. Ini jalur prestasi, nanti komponen penilaiannya ada rumusnya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau tahun kemarin misalnya nilai anak di dalam raport 5 semester terakhir itu nilainya 89 misalnya. Kemudian ada tambahan piagam misalnya tingkat nasional, misalnya poinnya itu 10. Nah, nanti akan dijumlahkan itu 89 plus 10. Cuman ini nanti di dalam SPNP kali ini kita menggunakan rumus 60% nilai rapor ditambah 40% nilai piagam. Jadi angkanya nanti akan turun loh ya. Jadi nilai rapornya misalnya kok 90, nanti dikalikan 60% plus piagamnya nanti poinnya berapa dikalikan 40%. Nanti dijumlahkan, nanti akan ketemu angkanya. Nah, bagaimana yang punya piagam? Berarti nanti nilai akhirnya gitu. Nilai di jalur prestasi itu hanya akan mendapatkan 60% kali nilai rapor gitu. Ya, itu terkait dengan SPNP. Kita jalur ini 4 jalur nanti akan mudah-mudahan bisa Bapak Ibu nanti pilih yang paling berpeluang, yang paling besar peluangnya untuk diterima. Kalau peluangnya adalah sekolah ya, dapat SMP 1 Joko misalnya, ya nggak usah dipaksakan untuk masuk ke SMP 1 Kudus atau masuk ke SMP 1 Jati dan sebagainya. Jadi pilih saja yang peluangnya paling besar untuk diterima. Gitu. Kalau memang punya jalur afirmasi, KIP, kemudian PKH, dipilih sesuai gitu. Kemudian kalau nilainya bagus, punya piagam dan sebagainya, nanti pilih ya. Pokoknya di antara 4 itu Bapak Ibu nanti pilih yang peluang diterimanya paling besar. Jangan dipaksakan untuk memilih sekolah yang kira-kira peluang diterimanya itu kecil dari 4. Lanjut. Ini skip saja. Nanti kita akan praktekkan saja Bapak dan Ibu nanti di dalam aplikasi seperti apa. Nanti biar Bapak Ibu tahu. Kemudian lanjut Mas, ini jalur-jalur nanti kita sambil kita praktekkan saja. Mungkin juga sama. Ini dokumen-dokumen yang harus di-upload. Lanjut jalur mutasi juga ya, nanti dokumen-dokumennya bisa dilihat ulang. Nah, ini Bapak Ibu yang sering jadi pertanyaan, ini jadwal SPNP kita. Jadwal SPNP kita itu kan dibagi di dalam 3 tahap. Kalau saya bisa meresumnya menjadi 3 tahap, karena yang tahap selanjutnya itu pengumuman dan tata ruang. Jadi paling krusial itu sebenarnya di pengajuan akun, verifikasi, aktivasi, plus pendaftaran dan pemilihan sekolah. Jadi ini yang Bapak dan Ibu yang harus pahami betul-betul bahwa pengajuan akun ini bukan tahap pertama dan terakhir dari proses SPNP kita. Jadi yang terjadi di lapangan ini, kalau saya sudah mengajukan akun, apakah kemudian saya ini nanti bisa tergeser dan sebagainya? Belum, Bapak Ibu. Jadi di dalam proses pengajuan akun ini nanti saya bisa mengibaratkan bahwa pengajuan akun ini adalah melengkapi portofolio, melengkapi profil dari calon murid. Jadi di dalam pembuatan akun ini kita buat panjang Bapak dan Ibu semuanya sampai dengan tanggal
21 Juni. Harapan kami adalah calon murid ini bisa mempersiapkan semua dokumen yang nanti akan dipakai untuk mendaftar sekolah. Nah, di dalam pengajuan akun ini murid nanti calon murid akan dihadapkan dengan menu-menu untuk upload beberapa dokumen. Misalnya untuk domisili maka calon murid nanti akan mengatur berkas-berkas yang tadi sudah disampaikan di dalam, misalnya ada akte, kemudian ada kakak dan lain sebagainya. Nah, itu nanti yang menjadi modal calon murid untuk mendaftar di jalur domisili. Kemudian calon murid nanti juga akan diberikan menu untuk mengupload kaitannya dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan jalur prestasi. Nanti nilai-nilai rapor itu akan disampaikan di situ, di mana itu nanti akan disampaikan angka-angka rapornya, sehingga nanti di dalam akun masing-masing calon murid itu akan muncul nilainya seperti apa. Plus juga nanti piagam yang dimiliki oleh calon murid. Ini portofolio kedua yang dimiliki oleh calon murid nanti sebagai model untuk mendaftar di tanggal 23 sampai tanggal 27. Kemudian kalau calon murid itu punya dokumen terkait dengan afirmasi, ini calon murid juga bisa menguploadkan data-data kaitannya dengan afirmasi tadi. Misalnya KIP, misalnya kartu KKS tadi, atau PKH. Kemudian kalau calon murid tadi juga punya dokumen kaitannya dengan jalur rotasi, nanti diuploadkan juga. Jadi intinya di tanggal 10 sampai tanggal 21 itu fokusnya adalah melengkapi portofolio calon murid sebelum dia memilih sekolah. Makanya Bapak dan Ibu semuanya mempersiapkan data-data, kemudian dokumen-dokumen yang bisa diupload oleh anak-anak calon murid itu di websitenya SPMB itu sih. Nah, nanti setelah pengajuan akun ini harapannya selama 2 minggu. Ini minggu pertama Bapak dan Ibu jangan sampai terlewat sampai tanggal 21, jangan sampai belum buat akun gitu. Repot Bapak dan Ibu, karena ini terjadi juga di jenjang SMA. Ini terjadi juga di jenjang SMA ini gimana kita tanggalnya udah selesai, tahapan pembuatan akun, pengajuan akun sudah ditutup. Saya harus gimana? Kemarin 2 minggu ngapain gitu. Jadi ini selama 2 minggu ini nanti Bapak dan Ibu melengkapi portofolio anak, melengkapi portofolio calon murid, sehingga nanti pada saat tanggal 23 itu nanti bisa mendaftar sesuai dengan jalur yang paling besar peluangnya untuk diterima di sekolah yang diinginkan. Nah, ini yang masih simpang siur di kalangan teman-teman semua, terutama wali murid. Ini mungkin pada saat sosialisasi mungkin sudah disampaikan, namun mungkin belum juga Bapak dan Ibu juga diperhatikan dokumen-dokumen yang diupload. Jangan sampai dokumen yang diuploadkan kakak, yang diminta kakak, tapi yang diupload SPSDM. Dokumen yang diminta adalah akte dan diupload dokumen yang lain. Nah, ini nanti akan berimbas nanti tertolaknya pengajuan akun oleh petugas verifikator dan validator dari sekolah. Jadi tahapan di tanggal 10 sampai dengan tanggal 21 nanti dimanfaatkan betul Bapak dan Ibu semuanya agar portofolio anak ini bisa maksimal di semua jalur tadi. Gitu. Kemudian verifikasi dan validasi berkas, verifikasi dan validasi berkas ini apakah nanti saya harus ke SMP yang saya inginkan, gitu, yang diinginkan untuk mendaftar nantinya? Tidak harus. Jadi tidak harus verifikasi dan validasi berkas itu ke SMP yang nanti akan didaftari, gitu. Jadi misalnya rumahnya di Gudang Manis gitu, dia ingin daftar nantinya itu pengen sekolahnya di SMP 1 Kudus, maka tidak harus ke SMP 1 Kudus untuk verifikasi dan validasi berkas. Cukup misalnya ke
SMP 1 baik, SMP 2 baik, SMP 3 baik. Nanti teman-teman kita yang ada di SMP tersebut itu akan memverifikasi dan memvalidasi berkas dari calon murid. Termasuk nanti Bapak dan Ibu semuanya setelah verifikasi dan validasi berkas, ini yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu nanti akan mendapatkan token. Nah, token ini nanti yang dipakai untuk aktivasi akun di tanggal 16 dan 21. Nah, bagaimana dengan yang misalnya ini kita menyampaikan bahwa di aplikasi kita ini ternyata walaupun kita set nanti aktivasinya itu mulai tanggal 16, tapi beberapa orang yang selama 2 hari terakhir ini Pak, saya sudah buat akun, sudah verifikasi dan disetujui, terus saya coba aktivasi dan nggak bisa gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi karena aplikasi kita, sistem kita itu ternyata juga jadwalnya itu bersamaan gitu, jadi nggak masalah. Nggak masalah, yang penting passwordnya jangan lupa gitu. Yang penting passwordnya jangan lupa, sehingga nanti pada saat pendaftaran program sekolah itu masih bisa dipakai. Itu yang penting. Jadi pembuatan akun ini bukan kemudian selesai terus pengumuman lulusan, bukan Bapak. Jadi nanti di tanggal 23 ini nanti Bapak dan Ibu semuanya, paling murid, calon murid nanti harus pilih sekolah sesuai jalurnya. Nah ini yang nanti akan dilakukan, ini berkaitan dengan apa yang diupload kemarin. Misalnya kemarin nggak upload afirmasi KIP dan sebagainya, sebenarnya punya gitu. Nah, kalau sebenarnya punya KIP mestinya kan di tanggal 10 sampai 21 ini diupload. Kalau nggak diupload dia nggak akan bisa daftar di jalur afirmasi kan. Nah ini kami mewanti-wanti menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, paling murid dan calon murid di SMP untuk memperhatikan betul-betul bahwa tahapan ini akan dilalui sesuai dengan tenggat waktunya masing-masing. Ketika batas akhir pembuatan akun sudah selesai sampai dengan aktivasi sudah selesai, ya udah, berarti Bapak dan Ibu akan kehilangan kesempatan untuk membuat akun karena tahapannya nanti sudah bergeser ke pendaftaran atau kuliah sekolah. Kemudian nanti di tanggal 28 kita akan mengumumkan semuanya Bapak dan Ibu, jadi sesuai dengan kapasitas daya tampung dari sekolah yang telah disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Kemudian nanti daftar ulang dilaksanakan di bulan tanggal 30 Juni dan 1 Juli, sehingga nanti ada waktu jeda selama 2 minggu itu untuk persiapan Bapak dan Ibu sekolah dalam menyongsong tahun ajaran baru. Nanti di awal tahun ajaran kita akan mulai di tanggal 14 Juli 2020. Intinya seperti itu. Kita akan coba Bapak dan Ibu simulasikan sebentar terkait dengan aplikasi kita yang saat ini dipakai untuk SMA. Oke, ini langsung disampaikan oleh teman yang langsung menangani kaitannya dengan SPMP. Kita coba untuk simulasikan. Jadi untuk mendaftar membuat akun di SPMP Kudus, kita websitenya adalah kudus.skmp.id. Nah, di pojok kanan atas itu ada tombol daftar akun. Nah, bisa melalui tombol ajukan akun bersih atau bisa memilih masuk di salah satu jalur. Tapi saran saya untuk memilih di pojok kanan atas. Nah, tombol daftar akun, kemudian pilih ajukan akun baru, kemudian pilih SNT, kemudian pilih dan lanjutkan.
Kemudian ini saya simulasikan untuk NISM yang dari paket maksudnya kita jangan meniru yang seperti ini, hampir sama. Nanti kalau bapak ibu murid anaknya itu menggunakan NISM lulusan tahun ini, nanti pilihnya yang reguler. Kita coba contohkan. Ini kita coba contohkan, pilih sekolah asal dalam kabupaten. Untuk yang sekolah Kudus, untuk yang luar kabupaten Kudus silakan dipilih luar kabupaten Kudus. Nah, kita pilih yang dalam kabupaten. Kemudian jenis lulusan, untuk yang lulusan dalam kabupaten Kudus nanti bisa memilih reguler. Nah, kita hanya menambahkan saja ini, kita pilih paketnya. Dan tahun lulus dipilih tahun 2025, masukkan kode keamanan. Kita pilih selanjutnya. Oke. Karena kita memilih di luar database, ini kita hanya bisa memilih sekolah itu dalam kota. Tapi kalau nanti yang di dalam database nanti akan otomatis ada sekolah asalnya di sini. Sekolah asal ini akan tertulis sekolah asalnya SD 1 Barungan, SD 2 Barungan, misalnya. Kita anggap saja ini namanya gitu ya. Kemudian perempuan, rakyat Kudus, tempat lahir, tanggal lahir kita 2017. Provinsi Jawa Tengah. Kota Kudus, misalkan Kecamatan Kudus ya, kelurahan mana misalkan RT 001 RT 0 misalkan alamat Barungan ya. Tapi kalau ini dalam database otomatis akan tertulis seperti ini. Tapi misalkan kakak domisili itu masih tertulis tidak sesuai yang kakaknya sekarang, ini bisa dirubah. Jadi alamat ini masih bisa dirubah jika memang tidak sesuai dengan kakak yang baru. Jadi bisa dirubah. Nah, kita di sini itu sebenarnya bisa memasukkan ini koordinat sesuai dengan yang di SKL atau surat keterangan nilai rapor sesuai yang formal yang kita sampaikan ke SD di Nusa Kabupaten Kudus, maupun kita sudah mencontohkan. Nah, kalau seperti ini kan kalau kita cari hanya muncul ini muncul koordinatnya. Koordinat ini, misal contohnya ini ada SKL. SKL itu koordinatnya itu diambil dari SKL yang sudah diterbitkan sama sekolah. Jadi pastikan lintang bujurnya itu dimasukkan di dalam sini. Ini lintang, ini bujur. Nah itu. Nanti untuk melihat lintang bujur itu misalkan ada ketidaksesuaian di rumahnya, silakan bisa dicek. Misalkan sebenarnya rumah saya itu enggak di dekat Barungan situ ya, dekat ternyata di Purwosari misalkan, dekat Bojong. Dan tinggal diklik aja ini, ini kelihatan lintang bujurnya. Lintang bujur ini pastikan sudah sama dengan yang tercantum di SKL yang terberat sekolah. Kalau tidak sama, bisa Bapak Ibu wali murid datang ke sekolah asal untuk menuliskan lintang bujur sesuai dengan kondisi domisili rumah Bapak Ibu semua. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam SKL sini, dituliskan, diterbitkan oleh sekolah. Nanti ini sebagai dasar kita, dasar operator SMP untuk memastikan bahwa posisi lintang bujur ini sudah sesuai. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke nama ibu kandung, misalkan Sri, dikasih ya, kasih banyak-banyak. Tanggal kartu keluarga. Tanggal kartu keluarga ini karena ini ajudan akun, tidak seperti yang kemarin. Ini boleh, misalkan baru 1 Juni boleh bisa masuk. Misalkan nanti harusnya kan 1 tahun ya. Nah, 1 Mei juga boleh, sesuai dengan tanggal cetak kartu KK yang terbaru yang dimiliki. Nah, nanti kalau tanggal KK-nya 1 Juni, 1 Juni 2001 Mei ya 2002 ini akan belum ada 1 tahun.
ini nanti tidak akan bisa memilih jalur domisili jika memang ada perpindahan domisili. Tetapi kalau tidak ada perpindahan domisili, nanti laporan saja ke operator SMP-nya. Laporan ke operator SMP-nya, minta diverifikasi nomor kakaknya bahwa ini tidak ada perpindahan domisili, hanya perubahan data, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa pilih, coba aja tanggal 1 Mei itu masih bisa. NIK juga dimasukkan. NIK 1 ya, coba sebenarnya bisa NIK. Kemudian nomor kartu keluarga ada ini. Oke, misalkan nomor kartu keluarga harus ada ya, misalkan Pak Juli ya. Nomor 1, 2, kemudian masukkan ini rapor kemasan saja untuk sebuah lulusan dalam Kabupaten Kudus itu sudah ada nilai rapor di dalam SKL. Di dalam SKL itu ada nilai rapor. Nilai rapor, jadi tidak perlu lagi menerbitkan surat keterangan nilai rapor karena sini sudah ada nilai rapor. Tinggal dimasukkan misalkan ini 87.80 di ini di webnya 87.80. Kemudian bahasa Indonesia 85.20 85.20. Nah kayaknya ini pakainya ini nggak bisa pakai koma. Kalau koma nanti ada indikasi 88 itu 20. Dan IPAS-nya 82.20. Nah, untuk mata pelajaran IPAS, nah, bagi sekolah atau madrasah yang masih menggunakan kurikulum 2013, nanti tolong nilai mata pelajaran IPA dan IPS-nya dirata-rata. Nilai mata pelajaran IPA dan IPS-nya dirata-rata. Nah, kalau sudah kurikulum merdeka pasti menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi nilai ini untuk yang masih kurikulum 13, nilai mata pelajaran IPA dan nilai mata pelajaran IPS dirata-rata. Nah, kemudian pilih jenis prestasi. Jika memiliki piagam prestasi dipilih aja. Nah, sesuai yang ada di sini dipilih. Monggo. Ini ada prestasi semuanya. Misalkan tidak punya pilih tidak memiliki. Ya, status afirmasi. Misalkan kita punya ya, nah, prestasi punya, penyandang disabilitas tidak. Nah, kemudian perpindahan orang tua atau wali tidak punya karena berkenan guru ataupun dengan mutasi. Nah, ini tidak. Kita pilih selanjutnya. Nomor HP. Nah, ini gara-gara nomor HP saya ngawur ini, yang boleh ternyata. Harus antara 10 sampai 13, kurang banyak ini. Nah, pasti kalau ada kesalahan itu silahkan diperbaiki. Nah, ini bisa masuk. Nah, karena tadi saya memilih afirmasi ya, jadi mungkin saya punya KIP juga. Nah, prestasi karena tidak memiliki piagam prestasi, saya pilih tidak. Nah, jadi yang diupload itu yang wajib adalah SKL, itu harus wajib diupload. Nah, misalnya enggak. Ya, misalkan ini saya ya, misalkan ini saya saja, akta kelahiran, nama saya. Ini yang diupload harus sesuai dengan hukum jangan sampai SKL bagi lulusan SD dalam kabupaten atau surat keterangan yang diupload bagi NIK. Ini sudah ada keterangan di sini. Jadi yang diupload SKL atau surat keterangan, tapi bagi lulusan dari madrasah maupun surat kabupaten itu menambahkan SKL juga dan ditambah dengan surat keterangan yang diupload. Nah, kartu keluarga diupload, kartu keluarga BKK juga diupload, SKTJM. Ini adalah dokumen yang wajib.
Dokumen selanjutnya adalah dokumen pendukung. Misalkan saya pilih ada jalur afirmasi ada, berarti AIP juga ada. Misalkan nanti saya punya piagam, nanti akan muncul juga di sini kolom piagam untuk mengupload piagam. Nah, kita pilih selanjutnya. Kemudian setelah itu ambil datanya, ambil di sini. Koordinatnya akan dilihat di sini, bisa dicek. Nah, ini nomor ambil di sini. Kita memastikan unggahan kita apakah sudah sesuai atau tidak, bisa dilihat di sini. Lihat berkas. Nah, ini kan ada contoh. Nah, bisa dilihat berkas. Kalau sudah, nah, silakan klik saya bertanggung jawab atas kebenarannya. Baru klik simpan. Sampai di sini, nah, sudah berhasil mendaftar sebagai. Silakan cetak dan buka video ini dan lakukan verbal di operator sekolah SMP khususnya. Lakukan verbal di operator sekolah SMP. Nah, ini nanti dicetak ajuan akunnya. Nah, sudah cetak ini dibawa ke SMP yang dituju ataupun SMP negeri pelaksana SMP online. Jadi tidak harus di SMP yang dituju. Misalkan dengan domisilinya di Dawe, dekat dengan SMP 1 Dawe, SMP 1 Dawe boleh. Misalkan dengan di Kaliwungu, di SMP 2 Kaliwungu juga boleh. Jadi tidak harus di SMP yang dituju. Nah, setelah itu lakukan membawa berkas yang sudah diupload tadi yang asli, bawa ke SMP-nya untuk dilakukan verifikasi oleh operator SMP-nya. Nah, setelah itu baru dari operator SMP melakukan menyetujui ataupun menolak. Jika berkasnya tidak sesuai dengan apa yang diupload akan ditolak. Jika berkasnya sudah sesuai akan disetujui. Setelah itu lanjut untuk aktivasi akun. Nah, karena ini sudah tahap SPP online bermulai, jadi saya hanya bisa menyampaikan sampai di sini karena nanti harus ada proses operator untuk melakukan verifikasi. Nah, setelah diverifikasi oleh operator SMP, nanti siswa harus aktivasi. Sudah ada jadwal tadi disampaikan oleh Pak Agung. Dia berkas-berkas wajib tadi. Nah, kita sampaikan tadi dari awal, berkas wajib adalah SKL, akta kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua, dan SPTJN. Berkas-berkas ini sudah ada contohnya. Nah, kita coba kembali kepadanya. Berkas ini ada contohnya di aturan prosedur. Kita cari berkas pembuatan. Di sini surat kebenaran data prestasi untuk yang jalur prestasi kejuaraan tidak berjenjang itu harus ditambahi dengan surat keterangan dari sekolah asal. Kemudian ini ada regulasinya. Kemudian surat keterangan rapor SDN lulusan tahun itu juga sudah kita sampaikan di sini. SPTJN, nah yang banyak bertanya lewat aduan dinas. SPTJN itu formalnya seperti apa? Di sini ada di SPMB ya. Bisa dicari, download sendiri, ada dari awal sudah ada. Jadi ya, surat rapor ini contohnya seperti apa sudah ada. Jadi tidak perlu harus datang ke dinas, harus ke sekolah bagaimana. Di sini sudah ada. Begitu Bapak Ibu. Mungkin cukup segitu ya yang bisa kita sampaikan. Nanti kalau memang Bapak Ibu masih kesulitan dalam hal proses pengajuan, bisa datang ke sekolah SMP-nya, nanti bisa menjelaskan. Atau lewat aduan BA dinas juga bisa, karena kita juga akan merespon apapun aduan dari masyarakat. Semoga ini bisa membantu. Waktu kita sampai dengan tanggal 21 Juni, jangan sampai lupa selesaikan sampai aktivasi akun. Tidak hanya mengajukan akun terus stop, tapi harus ada lagi proses verifikasi yang kita harus datang ke sekolah, ke SMP-nya untuk diverifikasi berkasnya. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
isknews.com